Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, namaku Haji Umar Said Cokroaminoto. Lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 16 Agustus 1882, tepat dengan meletusnya Gunung Krakatau. Aku adalah anak dari Cokro Amiseno, cucu dari Cokonogoro I, dan cicit dari Kiai Ageng Kasambesari. Mereka semua adalah orang-orang yang hebat. Salah satu contohnya adalah Kiai Ageng Kasambesari. Beliau tenar sebagai ulama yang cerdas. Pengikut-pengikut terdatang dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Beliau mengajarkanku nilai hidup untuk menjadi orang Jawa. Mereka semua adalah panutan-panutanku. Aku lulus dari Osvia, dan setelah itu aku bekerja di Kesatuan Pegawai Administratif di Ngawi. Tapi kemudian aku keluar dari sana atas kesunangan Belanda. Lalu aku pindah ke Surabaya, dan sinilah aku bergabung dengan Sarekat Dagang Islam, sebuah organisasi yang dipimpin oleh Bapak Saman Hudi. Pada tahun 1914, aku menggantikan posisi Bapak Saman Hudi menjadi ketua. Pada masa kepemimpinanku inilah, Sarekat Dagang Islam berubah nama dan arah kebijakan menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam merupakan hasil diskusi panjang antara aku dengan kawan-kawan. Hal itu kami lakukan agar cakupan aspek organisasi kami semakin luas. Tak hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah politik. Oleh karena itu, sekarang bukanlah waktunya bagi kita pribumi dianggap seperempat manusia oleh Belanda. Dan tidak pada tempatnya Belanda menganggap Hindia sebagai sapi perahan yang diberi makan untuk diambil susunya. Oleh karena itu, Sarekat Islam dibentuk agar suatu saat nanti Hindia akan memiliki pemerintahannya sendiri. Panutan utamaku adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau baginda Rasul hijrah dari tempat yang buruk menuju ke tempat yang lebih baik. Hijrah, hijrah, hijrah adalah kata yang selalu berputar di pikiranku. Maka untuk mencapai tujuan hijrah tersebut, yakni setinggi-tingginya ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat adalah hal-hal yang penting dalam hidup. Ideologi sosialisme Islam adalah ideologi yang menjadi dasar pemikiranku. Menurutku, ideologi sosialisme Islam tidak diadaptasi dari pemikiran Barat. Justru ideologi sosialisme Islam lahir dari Rasulullah SAW 13 abad sebelum sosialisme Barat dibentuk. Pada sosialisme Islam, semua masalah-masalah yang ada tidak diberikan kepada parlemen, golongan partai, dan sebagainya, yang biasanya suka disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, semua peraturan-peraturan yang ada dalam sosialisme Islam yakni berasal dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dari hadis Rasulullah SAW. Menurut Rasulullah, ada 3 hal utama dalam sosialisme Islam. Yang pertama adalah kemerdekaan, yang kedua adalah persamaan, yang ketiga adalah persaudaraan. Dari 30 juta orang Jawa, hanya ratusan yang lulus sekolah dan beberapa yang menjadi muridku. Aku bangga kepada murid-muridku seperti Soekarno, Musso, Semawun, Kartosuwiryo, dan beberapa lainnya. Gagasan-gagasan yang mereka buat suatu saat nanti akan menghantarkan Hindia ke pintu kemerdekaannya. Pesanku kepada mereka, jika kalian ingin menjadi pemimpin yang besar, maka menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator. Pesan itu senantiasa aku sampaikan kepada mereka, agar kelak mereka akan menjadi pemimpin yang hebat di Hindia ini. Berbagai orasi telah kusampaikan bersama Agus Salim yang datang jauh dari Sumatera. Di saat Belanda membuat Dewan Rakyat bernama Volksraad, aku masuk menjadi anggotanya. Akan tetapi isinya adalah sebuah komedi omong. Walaupun begitu, aku tetap membela kepentingan rakyat Bumi Putra. Zelfbestur pemerintahan sendiri kucapkan tanpa memikirkan tuntutan subversif Belanda. Bahkan tulisan-tulisanku membuat Belanda takut, hingga mereka menjulukiku De Ongekron van Java. Di saat aku ingin diadili, semua orang ramai bersorak dan berseru ingin menghalangiku dari pengadilan. Tapi itu bukanlah aku. Sekalipun kami punya kekuatan untuk itu, aku tidak ingin melihat kekerasan di depan mataku. Oleh karena itu aku berinisiatif berjalan sendiri menuju pengadilan dan akan membuktikan bahwa tidak ada penjara yang bisa memenjarakan kebebasan dan harapan. Ya Allah. Berbulan-bulan aku di penjara, berpindah dari penjara satu ke penjara lainnya. Apakah aku masih di kiblatmu ya Allah? Apakah penjara ini adalah hijrahku, memahami manusia dan kemerdekaannya? Ya Allah, aku ingin melihat bangsaku merdeka.